Kasus COVID-19 yang terus melonjak tajam membuat Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar PSBB, berlaku mulai Senin 14 September hingga 2 pekan ke depan. Nah, kemudian apa perbedaan PSBB saat ini dengan 2 PSBB sebelumnya, yakni PSBB transisi dan PSBB di awal pandemi? Pertama, 11 sektor usaha esensial, yakni kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, kemudian pelayanan dasar, serta sektor yang menyediakan kebutuhan sehari-hari diperbolehkan beraktivitas penuh pada PSBB awal. Namun pada PSBB transisi dan PSBB saat ini hanya diizinkan beroperasi dengan kapasitas karyawan 50% dan tentunya menerapkan protokol kesehatan. Kedua, kantor pemerintahan, kantor dan organisasi perwakilan negara asing, BUMN, BUMD, serta organisasi kemasyarakatan bidang bencana dan sosial juga diizinkan beroperasi 100% pada awal PSBB. Namun sama dengan 11 sektor esensial pada PSBB transisi dan PSBB saat ini hanya diizinkan buka dengan kapasitas 50%, kecuali kantor pemerintah yang pada PSBB September ini kapasitas maksimal hanya 25% saja. Sedangkan sektor swasta non-esensial pada PSBB awal tutup atau memperkerjakan karyawan dari rumah. Dan pada PSBB transisi buka 50% kapasitas. Kemudian PSBB Jakarta kali ini buka dengan kapasitas 25%. Kita beralih ke tempat rekreasi, taman, fasilitas olahraga, dan fasilitas umum yang pada PSBB awal ditutup, kemudian sempat dibuka kembali pada PSBB transisi dengan kapasitas 50%, pada PSBB ini ditutup kembali. Lalu rumah ibadah yang pada PSBB awal ditutup, sementara pada PSBB transisi diizinkan buka dengan kapasitas 50%, pada PSBB saat ini tetap buka dengan kapasitas 50%, namun terbatas pada tempat ibadah lingkungan permukiman warga setempat. Adapun pasar dan pusat perbelanjaan tetap buka pada PSBB Jakarta saat ini dengan kapasitas 50%. Namun bedanya pada PSBB kali ini, restoran dan kafe tidak diperbolehkan untuk menerima pengunjung makan di tempat. Sementara pada PSBB transisi diperbolehkan. Sebelumnya pada PSBB pertama, pasar dan pusat perbelanjaan juga hanya dibuka khusus untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan RPTRA, sekolah dan institusi pendidikan tutup pada ketiga PSBB ini. Selanjutnya kita beranjak ke pembatasan mobilitas. Ganjil genap dan hari bebas kendaraan bermotor pada PSBB awal ditutup. Pada PSBB transisi sempat berlaku dan pada PSBB kali ini tidak berlaku dan tutup. Kemudian mobil pribadi yang pada PSBB awal dan PSBB transisi diisi maksimal 50%, pada PSBB Jakarta saat ini diisi maksimal 2 orang per barisnya. Untuk ojek motor sendiri pada PSBB awal tidak boleh mengangkut penumpang. Kemudian pada PSBB transisi diperbolehkan. Dan pada PSBB kali ini ojek tetap diperbolehkan mengangkut penumpang dengan menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan pada transportasi massal tidak ada perubahan, baik itu PSBB awal, PSBB transisi maupun PSBB saat ini, kapasitas penumpang 50%. Terakhir yang menjadi pembeda pada PSBB Jakarta saat ini, seluruh pasien terkonfirmasi positif, termasuk orang tanpa gejala OTG, wajib melakukan isolasi mandiri di tempat rujukan yang ditunjuk gugus tugas. Dari Jakarta, Kuntum Khaira, Kantor Berita Antara, mewartakan.